Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Senang sekali kita boleh kembali dalam perjumpaan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, ada satu tema yang kadang-kadang kita hadapi dan kita tidak mengerti apa maksud daripada tema itu. Dan hari ini kita akan coba merenungkan dan mengupas, yaitu dengan satu tema mengapa masalah selalu ada. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen dalam hidupnya semakin dekat dengan Tuhan dan semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Melalui doa yang intensif pagi, siang, sore, beribadahnya tidak pernah kendor, melayani Tuhan tidak pernah habis-habisnya karena mendedikasikan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia berharap bahwa itu akan mengurangi masalah yang ada. Tetapi pada faktanya adalah masalah selalu ada di dalam diri orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang penting yang hari ini kita akan renungkan kenapa masalah itu ada dan bagaimana sesungguhnya itu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, masalah ada karena manusia berada dalam kondisi dunia yang tidak ideal. Sekali lagi, masalah ada bagi orang percaya karena manusia berada dalam kondisi dunia yang tidak ideal. Bahkan dalam Kejadian pasal 3 di sana bahwa Adam mengalami masalah itu karena dunia ini terkutuk. Dalam hal ini tanah yang menjadi tempat di mana dia mata pencahariannya ada. Dia mengambil nafkah dari tanah itu telah terkutuk. Mari saya bacakan buat kita sekalian. Dan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini adalah tentu berkaitan dengan Kejadian pasal 3 ayat 17 yang berbunyi, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ini adalah firman Tuhan ketika Adam dan Hawa itu mengambil buah dari pohon yang terlarang. Dan konsekuensi dari apa yang dilakukan Adam, maka justru tanah itu di mana pohon itu tumbuh, di mana buah itu nyata sebagai hasil pohon di atas tanah itu, maka akibatnya adalah justru sumber daripada kehidupan untuk pohon dan buah itu terkutuk, saudara. Dengan demikian apa yang dihasilkan adalah semak, duri, onak dan duri, sehingga akan menjadi kesulitan masalah bagi Adam dalam ia dan istrinya untuk mencari nafkah. Jadi Bapak Ibu Saudara, benar yang dikatakan Roma pasal 3 ayat 23 bahwa karena dosa maka masalah itu hadir di tengah-tengah manusia. Saudara, karena dosa maka masalah itu hadir di tengah-tengah manusia. Tetapi puji nama Tuhan bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, sekalipun bahwa dunia ini masih dalam keadaan tidak ideal bagi saudara dan saya, tetapi manusia rohani saudara bisa diperbarui. Sikap kita bisa diubahkan, dan ketika kita bisa menghadapi masalah dengan benar, itu jauh lebih penting daripada masalah itu. Jadi yang pertama, Bapak Ibu nggak usah khawatir bahwa masalah itu ada. Memang dunia ini sudah tercemar karena dosa Adam dan menghasilkan kutuk, dan kita pun harus berjerih payah. Tetapi saudara percaya masalah yang seperti ini Tuhan tetap akan bersama dengan kita, karena Tuhan telah turun 2000 tahun yang lalu di dalam Yesus Kristus, Immanuel, Allah menyertai kita, dan Tuhan akan menolong kita dari masalah yang seperti ini. Jadi yang pertama, kenapa masalah masih ada? Sebab dosa masuk ke dalam dunia dan dunia menjadi tidak ideal bagi manusia itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kenapa masalah itu ada bagi orang Kristen terutama hari ini? Mari kita belajar bahwa yang kedua, masalah itu ada karena masalah yang disebabkan karena dosa pribadi kita harus bisa menyadarkan kita untuk kembali kepada Allah. Itu jauh lebih penting. Jadi sekalipun dosa yang mengakibatkan kutukan terhadap bumi yang membuat orang menjadi sulit atau manusia mengalami masalah dalam mencari nafkah,
Tapi ada dosa yang masih ketika orang Kristen melakukan secara pribadi. Yaitu orang Kristen sendiri tidak kebal dengan dosa sekalipun dia sudah ditebus oleh Tuhan. Yaitu masih bisa berbuat salah secara pribadi. Tetapi apa kata Tuhan ketika kita berbuat dosa? Dan dosa pasti mengakibatkan masalah yang berikutnya secara pribadi. Saudara, oleh karena itu dari hal ini Bapak saya mengajak kita sekalian untuk memahami bagaimana ketika kita berdosa secara pribadi, maka sebaiknya kita harus mulai menyadari dan merenungkan supaya kita bisa sadar sepenuhnya bahwa kita telah berbuat salah kepada Tuhan dan akhirnya kita kembali kepada Tuhan. Lukas pasal 15 ayat 16 sampai 18 ada satu perumpamaan tentang orang anak yang hilang, anak yang kedua dan anak yang pertama dan yang kedua itu hilang meninggalkan orang tuanya. Tetapi apa yang terjadi? Karena dia melakukan yang tidak sesuai dengan perintah bapaknya, maka dia akhirnya menjadi sengsara. Mari saya akan bacakan akibat daripada dosa, kesalahan anak ini, anak yang kedua ini, dia melakukan sesuatu dan timbul dosa yang mengakibatkan dia adalah sengsara. Tetapi puji Tuhan, dari kesengsaraan itu bisa membawa dia sadar kembali kepada Tuhan. Jadi yang kedua, mengapa masalah ada? Masalah memang ada, tetapi bisa membuat kita sadar kalau kita sungguh-sungguh merasa bahwa kita perlu Tuhan. Ya, di dalam Lukas pasal 15 ayat 16 18 sampai saya katakan demikian. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya. Lalu ia menyadari keadaannya. Ini berbicara tentang bagaimana orang itu yang sudah melakukan tindakan yang salah, tetapi dia insaf, tahu bahwa akibat dari kesalahannya itu menimbulkan kesengsaraan, dan kesengsaraan itu mengingatkan dia betapa pentingnya dia harus bertobat. Ya, karena itu di sana dikatakan, tetapi dia tidak seorang pun yang memberi kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparannya. Lalu ayat yang berikutnya kita perhatikan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau masalah itu akibat dari dosa dan kesalahan saudara dan saya, biarlah itu segera mungkin kita menyadari dan kita bertobat. Jadi masalah yang diakibatkan karena dosa harus diikuti dengan pertobatan. Sadar bahwa dia bersalah, saya bersalah, dan kembali kepada Tuhan. Itu yang kedua, mengapa ada masalah sekalipun kita menjadi orang Kristen. Karena itu Bapak Ibu Saudara, lalu aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan kepadanya dan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Orang ini akhirnya kembali dan bertobat. Itu yang kedua. Jadi masalah bisa timbul asal kita bisa menyadari bahwa itu karena dosa dan kesalahan kita kembali kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kenapa masalah selalu ada dalam kehidupan kita? Jadi yang pertama itu memang karena manusia telah berdosa dan kondisi di luar kita tidak kondusif dan membuat masalah. Kita harus berjuang, kita harus berjerih lelah, yaitu mencari nafkah, dan kita harus berani bagaimana mengupayakan itu supaya masalah-masalah di dunia ini tentu dalam kehidupan sehari-hari kita atasi, karena memang dunia sudah tidak lagi ideal bagi kita. Yang kedua, kalau masalah itu karena dosa dan kesalahan kita, mari kita segera merefleksi diri dan kita minta kepada Tuhan supaya kita sadar dan kita bisa kembali kepada Tuhan. Yang ketiga, kenapa masalah datang di dalam kehidupan orang percaya? Karena masalah diizinkan Tuhan datang dari luar. Tentu itu masalah yang datangnya dari luar. Kita sudah benar-benar sungguh-sungguh, kita tidak merasa berbuat dosa, tetapi masalah tetap datang ke dalam diri kita. Karena Tuhan memang izinkan itu semua terjadi, datang dari luar sebagai alat uji iman saudara dan saya. Sebagai alat uji untuk iman saudara dan saya. Ayub 23 ayat yang pertama, di sana dikatakan demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara tahu cerita tentang kehidupan Ayub, saudara. Saudara tahu tentang kehidupan Ayub, bagaimana ceritanya? Ayub ini orang yang saleh, orang yang taat, bahkan dari mulutnya tidak keluar sesuatu yang melawan Tuhan. Tetapi diizinkan terjadi, anaknya meninggal semua.
bahkan dia pun harus menjadi sakit, ya harus menjadi sakit borokan. Tetapi apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya di dalam ayat 23? Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi kalau masalah diakibatkan dari luar kita dan kita sudah hidup di dalam Tuhan, pasti justru Tuhan ingin supaya kita menjadi orang yang teruji, orang yang bertumbuh dalam iman, supaya iman kita semakin kuat dan kita semakin mengandalkan Tuhan dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya kalau ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara-saudara, ini luar biasa. Dan banyak orang Kristen hari-hari ini ketika menghadapi masalah yang timbul dari orang luar. Kenapa sok aku dimarahin? Kenapa aku kok difitnah? Kenapa aku kok digosipin? Kenapa semua terjadi Tuhan? Padahal saya sudah melayani Tuhan. Bahkan saya sebagai pendeta. Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Kalau itu terjadi buat saudara, percaya saudara sedang diuji. Supaya iman saudara naik tingkat. Supaya iman saudara bagaikan emas yang murni. Diuji oleh panasnya api. Yang akhirnya semakin kelihatan bahwa itu emas murni. Demikian iman saudara. Karena itu saya mengajak kita hari ini. Saudara, kita tetap berjuang maju di dalam kita mengiring Tuhan. Gak usah takut dengan masalah, karena ada 3 hal tadi masalah terjadi karena dunia yang sudah tidak ideal. Yang kedua bisa aja karena dosa dan kesalahan. Dan kalau itu terjadi buat saudara dan saya mengajak saudara dan saya bertobat hari ini. Dan yang ketiga, kalau saudara sudah sungguh-sungguh serius setia kepada Tuhan dan masalah tetap terjadi, itu berarti saudara mendapat bonus kemuliaan daripada Tuhan, supaya saudara naik tingkat dan saudara bisa diserupakan seperti Kristus. Saudara, Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 4 di sana dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan berkat, saudara, apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, ketekunan itu kalau kita sungguh-sungguh terjepit dalam keadaan dipaksa oleh keadaan di luar, kita menjadi tekun. Banyak orang yang merasa tidak mampu, tetapi karena belum ada tantangan maka dia tidak menjadi mampu. Tapi ketika dia ada tantangan, Tuhan memberikan kreativitas untuk melakukan segala sesuatu dan dia bisa lakukan itu. Karena apa? Karena ada tekanan. Saudara, kita tidak mengharapkan tekanan dari luar, tetapi kita memang diproses seperti itu. Karena iman harus bertumbuh, dan iman yang bertumbuh adalah harus menjadi seperti emas, berkualitas, dan kita tidak jatuh dalam dosa, tapi malah justru memuliakan Allah. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Kalau kita tekun, kita menghasilkan buah yang matang, supaya kami menjadi sempurna. Kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu pun. Saudara, karena itu mari saya mengajak kita semua, kalau ada pencobaan, ada godaan, dan bahkan itu menjadi ujian bagi saudara dan saya, ketika saudara sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan dan setia, percayalah bahwa itu adalah ujian, supaya saudara menjadi orang yang berbahagia dan menjadi sempurna, utuh, tak kekurangan satu apapun. Luar biasa. Ayo saya mengajak saudara yang sekarang sedang ada masalah, karena masalah datang dari luar, bukan dari saudara sendiri. Percaya Tuhan sedang menguji dan membawa saudara ke dalam kemuliaan dan kemuliaan terus menerus. Saudara-saudara, dan itu juga terpancar dari apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan dari Matius 13 ayat 26 sampai 30 yang berbunyi demikian. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi Tuhan itu berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi memang persoalan masalah itu diizinkan Tuhan datang kepada kita, asal itu dari luar, bukan dari kita. Dan yang terpenting adalah kita setia sampai akhir. Justru itulah yang Tuhan kehendaki. Iman kita teruji, bagaimana Tuhan akan melihat kesetiaan kita, ketangguhan kita.
kesungguhan kita sampai akhirnya. Karena itu saya kembali ingatkan kepada kita sekalian Bapak Ibu Saudara, kenapa masalah itu terjadi dalam hidup orang percaya, karena dunia ini sudah tidak ideal. Bahkan di dalam Kejadian 3 dikatakan dunia ini telah terkutuk sehingga kita akan berjerih payah untuk menghadapinya. Yang kedua, masalah itu bisa timbul karena kita bersalah secara pribadi, berdosa secara pribadi pada Tuhan. Tapi biarlah Tuhan akan menyadarkan kepada saudara untuk kembali dan bertobat. Dan yang ketiga, masalah itu memang sengaja diizinkan oleh Tuhan di tengah-tengah kita untuk menguji saudara, supaya iman saudara dan saya semakin kuat, naik tingkat di dalam kehidupan yang semakin tangguh menghadapi persoalan apapun, dan kita justru semakin memuliakan Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara dan saya dalam permenungan kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.